Salah satu burung terkuat di planet kita adalah elang harpy. Mereka adalah predator puncak dan kamu bisa menemukannya di area tropis Amerika Tengah dan Selatan. Dalam hal kemampuan mengangkat beban, mereka telah tercatat mampu mengangkat hingga 18 kg. Betina spesies ini lebih besar, lebih kuat, dan terkadang bisa mengangkat lebih dari itu. Kenapa mereka perlu mengangkat beban seberat itu? Karena di menu mereka sering berburu mamalia yang lebih besar dibanding mereka, seperti kungkang atau bahkan monyet. Kekuatannya sebagian besar berasal dari cakar tajamnya yang berukuran mirip tangan manusia. Cakar ini bukan cuma kuat membawa barang, tapi juga membantu sang burung menghancurkan objek yang mereka bawa, seperti tulang mangsanya. Burung hantu sama kuatnya, dan burung hantu tanduk besar adalah salah satu burung terkuat. Tempat tinggal utama spesies ini berada di Amerika Utara dan Selatan. Untuk pilihan makan, mereka lebih suka berburu mamalia kecil, seperti kelinci atau hewan pengerat lainnya. Rata-rata, jantan dewasa spesies ini bisa memiliki berat hingga 2,5 kg, tapi bisa mengangkat beban hingga 4 kali berat tubuhnya. Alasannya, mereka punya lebar sayap yang mengagumkan, sekitar 1,5 meter, dan cakar tajam yang membentang hingga 8 cm. Jenis falcon terbesar di bumi adalah Gyr falcon. Beratnya mungkin cuma 1,3 kg, tapi bisa mengangkat hingga 2,2 kg. Ini mirip dengan kalau kamu mencoba terbang sambil membawa panda. Mereka juga punya lebar sayap sekitar 2 meter, ditambah cakar setajam silet yang panjangnya bisa sampai 8 cm. Waduh, gak heran kalau Gyr falcon adalah salah satu predator paling ditakuti di wilayah Arktik. Mereka biasanya memakan burung seperti ptarmigan, unggas air, burung pegar, dan bahkan elang lainnya. Elang botak adalah lambang nasional Amerika Serikat. Jadi wajar saja kalau kamu menganggapnya sebagai burung yang kuat dan independen. Beratnya bisa berkisar antara 3-6 kg. Mereka juga lumayan tinggi, sekitar 70 cm hingga 100 cm. Berat terbesar yang pernah dipikul elang botak adalah 7 kg. Menariknya, makanan mereka kebanyakan terdiri dari ikan. Alasan kenapa elang botak bisa membawa begitu banyak beban adalah karena lebar sayapnya yang berkisar antara 180 hingga 230 cm. Selain itu, mereka juga punya kecepatan menukik yang luar biasa hingga 160 km per jam. Salah satu burung pemangsa terbesar di Amerika Utara dan Selatan adalah elang ekor merah. Dari ukurannya, kamu bisa memperkirakan beratnya sekitar 1,6 kg. Sayap mereka membentang 1,3 meter, dan cakar mereka yang kuat bisa sampai sepanjang 8 cm. Mirip dengan Gyr falcon, burung yang kuat ini bisa membawa hampir 2 kali lipat beratnya. Kamu bisa melihat mereka sering berburu tupai dan kelinci, tapi mereka juga suka burung kecil serta ikan dan reptil. Pemegang medali emas angkat berat di planet kita bukanlah burung, melainkan serangga, yaitu bumblebee. Mereka bisa mengangkat hingga 80% dari berat badan mereka saat berada di udara. Itu banyak sekali, meski mereka cuma merangkak. Bukan cuma kuat, mereka sepertinya juga punya pengetahuan yang luar biasa. Untuk mencapai bunga sebanyak yang mereka lakukan demi mengumpulkan serbuk sari, mereka menggunakan matematika kompleks yang bahkan sulit bagi komputer. Alasannya, serangga yang luar biasa ini mempertimbangkan semua elemen dan parameter untuk memastikan perhitungannya tepat. Bumblebee melihat jarak yang harus mereka tempuh, memperkirakan berapa banyak energi yang tersisa, dan bahkan memanfaatkan arah angin untuk menambah kecepatan. Mereka juga bisa memeriksa bunga mana yang punya serbuk sari dengan kualitas terbaik sebelum mendatanginya. Kalau masih kurang keren, mereka bahkan gak berhenti untuk melakukan semua perhitungan ini. Mereka melakukannya sambil terbang. Nyamuk sama kerennya dalam hal kemampuan terbang. Bukan karena berapa berat yang mereka bisa angkat, meski sebenarnya lumayan mengesankan juga karena perut nyamuk bisa menampung 3 kali beratnya sendiri. Tapi gaya terbangnya yang unik juga membuat mereka istimewa dan sulit dipelajari. Pertama, mereka menghabiskan banyak waktu di udara. Di sanalah mereka mencari pasangan, berburu, dan bahkan bertelur.
Karena mempelajari cara terbang serangga sekecil ini sangat sulit, untuk jangka waktu yang lama, kita hanya berasumsi bahwa nyamuk nggak terlalu jago terbang. Namun, pada tahun 2017, sebuah tim peneliti akhirnya menemukan cara nyamuk tetap berada di udara. Para ilmuwan menggunakan 8 kamera untuk eksperimen ini, dan masing-masing menangkap 10.000 frame per detik. Lebah atau lalat, misalnya, menangkap angin di bawah sayap besar mereka dan menggunakannya untuk menambah kecepatan. Tak seperti mereka, nyamuk menggunakan kombinasi gerakan. Mereka memiliki kepakan sayap pendek yang disatukan dengan gerakan berputar. Pola terbang unik ini memungkinkan mereka membuat kantong udara yang meluncurkan mereka ke depan dan membuat mereka tetap terbang. Bayangkan kamu menjulurkan tangan keluar jendela mobil saat menyetir. Tiap kali mengubah sudut tangan, kamu bisa merasakannya terangkat. Semua itu karena kantong kecil udara yang terperangkap di telapak tanganmu. Itulah yang dilakukan nyamuk, dan itu memungkinkan mereka untuk bergerak ke arah manapun yang mereka mau dengan cukup dorongan. Jadi, kita sudah sepakat kalau semua jenis makhluk terbang di planet kita bisa membawa banyak beban. Tapi apa kita bisa diangkat oleh sekelompok serangga? Jawabannya agak rumit, tapi mari kita lihat datanya. Rata-rata, lalat rumah bisa mengangkat sekitar 10 mg, yang kira-kira sama dengan 22 per sejuta pon. Itu 50% dari berat tubuhnya sendiri. Mirip kalau kamu terbang dengan beban 25 kg lah. Kalau kita membagi 50 kg itu dengan berapa banyak yang bisa dibawa oleh seekor lalat, jawabannya sederhana. Kamu butuh 5 juta lalat untuk mengangkatmu dari tanah. Tunggu bentar. Karena kita udah tahu berapa banyak lalat yang kita butuhin, bukan berarti perhitungannya selesai. Pertama, bayangin berapa lama waktu yang kamu butuhin buat ngumpulin 5 juta lalat. Lalu ada masalah lainnya, luas permukaan. Agar tiap lalat bisa mengangkat beban sesuai hitungan, mereka harus menyentuhmu. Rata-rata, manusia dewasa punya luas permukaan sekitar 1,6 meter persegi. Tiap lalat butuh 0,00016.129 meter persegi permukaan untuk menggenggam. Aku hitungin ya. Jadi, artinya lalat yang bisa duduk di atasmu cuma ada 39.680 ekor pada satu waktu. Kalau lalatnya duduk di atas lalat lain, ini nggak bakal berhasil. Karena beberapa dari mereka nggak bakal bisa menggunakan sayapnya. Kamu mungkin bisa mengikat tiap lalat ke tali yang kuat, yang kemudian dipasang ke badanmu. Kamu akan butuh bahan yang sangat kuat untuk melakukannya, tapi cukup halus untuk diikat ke lalat. Meski nggak sekuat Bumblebee, kupu-kupu layak dapat tempat di daftar ini. Mereka emang nggak mengangkat dan membawa barang, tapi mereka butuh kekuatan untuk menghindari pemangsa dan bisa terbang. Lalu, yang terpenting, mereka harus cukup kuat untuk keluar dari kepompong sehingga mereka bisa tumbuh dengan baik. Begitu kepompong terbuka, mereka harus mencari jalan keluar. Kebanyakan kupu-kupu perlu membalik badan untuk mendapat posisi terbaik. Lalu, mereka harus keluar dari cangkangnya. Semua dalam hitungan menit, bahkan kadang detik. Ngengat sama-sama rapuh dan mempesona. Mereka juga nggak bisa membawa beban banyak. Tapi beberapa penelitian menunjukkan mereka bisa membawa pasangan reproduksi mereka menjauh dari bahaya saat dibutuhkan. Bukan cuma karena mereka sangat baik, tapi itu juga menandakan bahwa ngengat bisa membawa berat badan mereka sendiri sambil terbang. Namun, jarak yang mereka tempuh harus sangat pendek karena energi mereka habis dengan sangat cepat.